2016 waktu kejadian anak saya tuh lagi ada di Bandung lagi kerja. Udah mama yang ikhlas kalau Peggy jadi meninggal saat ini juga. Peggy mati syahid karena Peggy difitnah sama orang yang berduit. Kematian Vina dan pacarnya Rizky alias Eki masih diperbincangkan saat ini. Dengan adanya kemunculan dan pengakuan dari Saka Tatal membuat kasus tersebut menjadi berkembang. Isu kejanggalan dalam kasus tersebut pun menjadi sorotan saat ini. Isu kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi setelah Saka Tatal, salah satu terpidana yang kini sudah bebas buka suara dan membeberkan berbagai hal selama proses penyelidikan. Polda Jawa Barat lalu merespon secara normatif isu tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan saat ini anggota kepolisian sedang bertugas untuk menuntaskan kasus tersebut. Mohon bersabar ya, anggota masih bekerja, kata Jules Abraham saat dihubungi media via pesan singkat WhatsApp pada Selasa 21 Mei 2024. Polda Jabar diketahui sudah menyebar ciri-ciri 3 orang yang menjadi DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketiganya adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Diketahui Saka Tatal 23 tahun, salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Saka divonis 8 tahun penjara di kasus ini, yaitu saat usianya 15 tahun. Namun dia bebas setelah menjalani 3 tahun 8 bulan bui di Lapas Anak Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Selain Saka terdapat 7 pelaku lainnya, yaitu Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Polisi akhirnya menangkap 1 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Eki di Cirebon. 1 DPO yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan alias Perong. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan Peggy ditangkap di Bandung tadi malam. Saat ini tersangka tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar. Ya, benar, atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, kata Surawan saat dihubungi wartawan pada Rabu 22 Mei 2024. Adapun kasus pembunuhan terhadap Vina Cirebon diusut kembali setelah film Vina Sebelum 7 Hari rilis di bioskop. Publik mendesak polisi mengusut kembali kasus ini karena dinilai banyak kejanggalan yang belum terkuak. Peggy alias Perong diketahui menjadi DPO kasus Vina Cirebon bersama Andi dan Dani. Sejauh ini, Surawan menjelaskan secara rinci terkait penangkapan itu. Sebelumnya, Polda Jabar merilis ciri-ciri 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Rizky atau Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Ketiga orang tersebut buron dan belum ditangkap kepolisian sejak kasus ini terkuak pada 8 tahun yang lalu. Peggy Setiawan alias Perong, salah satu pelaku pembunuhan Vina Cirebon, akhirnya berhasil ditangkap oleh kepolisian. Polisi mengungkap Peggy selama ini bersembunyi di Bandung, Jawa Barat. 1 dari 3 pelaku yang masih buron tersebut dibekuk pada Selasa 21 Mei 2024. Polisi menegaskan pihaknya belum mengungkap foto dari Peggy. Namun di media sosial sudah beredar foto sosok yang disebut-sebut dalang dari kasus pembunuhan Vina itu. Dan hingga kini belum ada konfirmasi kebenaran dari foto yang beredar apakah benar Peggy atau bukan. Namun banyak para warganet yang merasa janggal dengan Peggy yang ditangkap oleh polisi tersebut. Warganet menganggap jika membekuk Peggy semudah ini, kenapa tidak dilakukan sejak 8 tahun yang lalu. Seorang pemuda asal desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, AF 30 tahun menjadi saksi kunci atas kasus pembunuhan Vina Cirebon.
AF mengaku sejak kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya muncul, dirinya telah menjadi salah satu saksi yang diperiksa pihak kepolisian. Terbaru, dia juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait penangkapan terhadap Peggy alias Peron. Pemeriksaan terhadapnya terkait Peggy dilakukan Polda Jawa Barat di Polsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Ya, terakhir berikan keterangan soal masalah DPO yang baru ketangkep, kata AF saat ditemui media di Bekasi pada Kamis 23 Mei 2024. Kata AF, pertanyaan pertama dari pihak kepolisian ialah menanyakan apakah dirinya mengenal Peggy. AF kala itu pun langsung menjawab dengan jujur bahwa dirinya mengenal sosok dalam foto yang ditunjukkan kepadanya. Menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalnya, cuman tidak tahu namanya, ujar AF. Terus apakah tahu motornya? Ya, saya tahu motornya Smash warna pink, imbuhnya. AF mengatakan saat penangkapan pertama kasus Vina Cirebon, Peggy tak ada di lokasi penangkapan. Namun dia mengaku melihat Peggy saat malam kejadian kasus tersebut berlangsung. Waktu penangkapan itu saudara Peggy tidak ada, tapi pas kejadian itu ada, ucap AF. AF sendiri tidak mengenal dekat sosok Peggy. Bahkan sebelumnya dia tidak mengetahui nama pria tersebut. Namun AF mengaku bahwa Peggy memang merupakan salah satu remaja yang sering dilihatnya kumpul di sebuah tempat tongkrongan yang berada dekat tempatnya bekerja. Adapun diketahui AF saat peristiwa terjadi memang tinggal di wilayah Cirebon. Saat itu AF bekerja di salah satu tempat steam mobil yang lokasinya tak jauh dari tempat berkumpulnya para pelaku dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, polisi baru saja menangkap Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selama buron, Peggy sulit ditemukan karena selalu berpindah-pindah dan berganti identitas. Hal ini pernah diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas. Warga desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ini pada tahun 2016 bekerja di tempat tersebut. Dia mengaku melihat detik-detik Vina dan Eki berboncengan motor melintas di depan warung tempat sejumlah remaja nongkrong. Eki menggunakan jaket berlambang XTC, sebuah geng motor dari Bandung. Dan saat itulah, kata Asep, sejumlah remaja melempar Vina dan Eki menggunakan batu. Lalu terjadilah kejar-kejaran antara remaja tersebut dengan motor yang dikendarai Eki. Menurut AF, ada 8 orang yang mengendarai motor mengejar Vina dan Eki. Lantaran sebagai saksi kunci itulah AF kembali dimintai keterangan oleh polisi setelah sebelumnya 2016 juga dipanggil ke polisian.